Oke, selamat datang kembali di channel saya, Kuriosan, ya, di mana kita akan saling bertukar pikiran, saling membagikan cerita sehari-hari maupun ya membagikan pikiran tentang dunia ini. Ya, selama saya tidak membuat video ini, ya jujur aja sih banyak banget kan ya kejadian-kejadian yang terjadi entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri seperti meninggalnya Chadwick Boseman dan banyak artis yang meninggal dunia. Ya kabar duka terus berdatangan di tahun ini ya, dari awal tahun hingga sekarang September ini banyak sekali uh, kejadian-kejadian atau apa ya, ya kayak kejadian yang sangat menyedihkan gitu kan bagi kita semua. Ya, pada hari ini, khususnya untuk hari ini, saya akan melakukan konten mari bercerita. Ya, konten yang sudah lama dan belum saya update lagi, dan untungnya ada satu orang yang menyampaikan ceritanya lewat personal message-nya kepada saya, dan hari ini akan saya bawakan kepada kalian. Ini mungkin bisa jadi apa ya, bahan referensi kalian ya kalau misalkan kalian mungkin sedang ada masalah atau sedang ada terjadi apapun. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung mulai aja ke intro. Oke, jadi untuk hari ini uh, saya akan menceritakan tentang suatu cerita. Uh, Jujur aja ini bukan dari punya saya sendiri, dan ini dibagikan kepada saya, dan semua tokoh di dalam cerita ini akan saya anonimkan atau saya tidak beritahu siapa yang menulis cerita ini atau siapa yang mengirim cerita ini, tapi saya ingin membagikannya kepada kalian. Ya, jadi ya tanpa berlama-lama lagi, daripada dengerin saya ngoceh aja gitu kan ya, mending kita langsung dengarkan aja ceritanya ya. Jadi diawali dari orang ini bertemu dengan seorang pasangan kakek nenek yang berusia lanjut sekitar umur 70 tahunan, mengajak saya untuk berjalan-jalan. Saya ini adalah orang yang mengirim cerita ini ya, karena saya merasa kurang enak menolak ajakannya dan saya memang familiar dengan orang tersebut. Akhirnya saya mengikuti ajakan mereka. Lalu kita berangkat dan menuju suatu mobil yang perkiraan saya sudah memiliki umur yang cukup tua, dari tahun 70-an. Dalam pikiran saya, ini pasti mobil kesayangan dari si kakek tersebut dan pasti juga memiliki kenangan yang indah. Ya, sebagai basa-basi, akhirnya saya menawarkan diri untuk membawa mobil tersebut. Tapi sang kakek enggan memberikan kuncinya kepada saya. Dan dia berkata, biar saya saja yang bawa. Dan sambil mempersilahkan, saya duduk di bangku belakang. Ketika saya memasuki mobil, dan tentu juga kakek dan nenek tersebut juga memasuki mobil, mobil tersebut mulai berjalan, dan saya mulai berpikir, untung tadi saya tidak menyetir mobil tersebut. Karena jika saya membawa mobil tersebut, mungkin tangan saya akan berkeringat dingin. Sebab mungkin ini mungkin pengalaman pertama kalinya saya membawa mobil tua seperti ini. Namun saya salah sangka. Ternyata dengan mobil yang tua saja, kakek ini menjaga dan merawat mobil ini dengan sebaik-baiknya. Dapat berjalan dengan baik hingga jarak tempuh yang cukup jauh, dan ya tanpa ada rewel-rewelnya mesinnya, dan
Dalam hati saya sepertinya kakek ini ingin pamer kepada saya. Karena dia bisa menyetir jarak jauh dan mobilnya tidak ada masalah sama sekali. Tetapi saya tetap berpikir positif dan saya memiliki rasa kekaguman selama perjalanan tersebut. Namun di tengah perjalanan tersebut, sang kakek dan sang nenek diam tanpa kata. Hanya melihat satu dengan yang lainnya, tetapi tidak ada pembicaraan. Sang kakek dan sang nenek hanya dapat memainkan handphone mereka saja yang ada di tangan. Padahal itu merupakan perjalanan 2 jam. Dan mereka tidak berkata apa-apa. Sungguh suatu perjalanan yang hening tanpa suara, tetapi saya juga tidak mau mengganggu suasana dengan banyak bertanya atau memancing pembicaraan. Dan akhirnya saya juga ikut terbawa suasana. Saya terbawa suasana untuk tidak berbicara apa-apa. Hingga saya memetik makna perjalanan ini. Setelah tiba di tempat tujuan, yaitu sebuah pantai yang cukup bersih dan deburan ombak yang sangat besar, dan ada sebuah pohon besar juga di pinggir pantai, mobil kami masuk ke tempat parkir, dan setelah membayar retribusi yang ditetapkan, sang kakek memarkirkan mobil yang tempatnya tidak jauh dari pohon besar tersebut. Ketika mobil berhenti, sang kakek dengan gesit membukakan pintu untuk sang nenek dan kemudian menuntun sang nenek tersebut ke pohon tersebut. Dan saya mengikuti dari belakang karena dalam pemikiran saya takut jika sepasang orang tua ini terjatuh. Tetapi saya salah perkiraan. Mereka cukup kuat untuk berjalan walau usia mereka sudah tidak lagi muda. Ketika mereka duduk di samping, saya juga duduk di samping. Tetapi masih dalam keadaan hening. Lalu sang kakek menyodorkan kepada saya sebotol air minum dan sebungkus biskuit. Mereka bergantian minum dan saling berbagi biskuit. Setelah itu mereka menawarkan kepada saya, tetapi karena saya tidak enak jadi saya menolaknya. Karena saya waktu itu juga membawa botol air minum sendiri. Lalu terjadilah dialog singkat antara sang nenek dan sang kakek. Ketika sang kakek memakan biskuit yang mereka makan, dan kakek tersebut makannya cukup berantakan. Lalu sang nenek membersihkan mulutnya si kakek sambil berkata, "Makanya sudah tua makannya seperti anak kecil." Lalu sang kakek membalas, "Karena saya anak kecil, maka kamu senang menjaga dan merawat saya yang tua ini kan?" Mendengar percakapan ini saya cukup terkagum-kagum bahwa mereka adalah orang yang patut saya teladani. Meski mereka sudah tua dan tanpa banyak bicara, tapi gerakan tubuh mereka dan apa yang mereka lakukan lebih dari sekedar kasih sayang dan cinta. Setelah itu saya meminta izin untuk bermain air di pantai sambil memberikan waktu mereka berdua. Sambil saya perhatikan dari jauh, tak terasa sudah 1 jam kita di pantai. Lalu saya menghampiri pasangan tersebut. Mereka bertanya, "Apakah kamu suka dengan pantai?" Saya menjawab, "Ya, saya sangat suka sekali dengan pantai dan gunung. Karena kalau kita berdiri di bibir pantai, seolah kita ini kecil dan dunia ini tak berujung.